Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Fitri Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar. Di video ini aku ingin berbagi perjalanan perkembanganku dari kecil sampai menjadi mahasiswa, sambil aku hubungkan juga dengan teori perkembangan dari Erikson, Piaget, dan Colbert. Ceritanya cukup panjang dan penuh perubahan, tapi justru disitulah serunya proses itu. Yuk kita mulai. Waktu SD, aku itu termasuk anak yang super mudah bergaul. Selalu ramai karena aku punya banyak teman dan gampang akrab dengan siapa saja. Dari sisi perkembangan sosial dan emosional, aku merasa sangat percaya diri dan diterima. Kalau kita lihat pakai teori Erikson, masa SD ada di tahap industri versus inferiority. Dan dari pengalamanku, aku berhasil melewati fase ini dengan positif karena aku merasa mampu, aktif, dan didukung lingkungan. Secara kognitif, menurut Piaget, anak SD berada di tahap konkret operasional, dan memang saat itu aku mulai bisa berpikir logis walau masih fokus pada hal-hal konkret. Sedangkan dari sisi moral menurut Colbert, aku masih berada pada tahap kepatuhan, di mana aku mengikuti aturan karena ingin dianggap baik oleh guru dan teman-teman. Secara spiritual, aku mulai mengenal doa, aturan agama, dan dasar-dasar ibadah yang membentuk nilai-nilai awal dalam diriku. Masuk SMP, hidupku seperti mengalami plot twist. Yang tadinya super percaya diri, tiba-tiba aku jadi pemalu dan canggung ketika berinteraksi dengan orang baru. Ada rasa takut salah bicara, takut dinilai aneh, dan aku juga lebih banyak mikir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangku. Secara sosial dan emosional, ini adalah masa yang sensitif. Tapi ternyata perubahan ini sangat sesuai dengan teori Erikson pada tahap identity versus role confusion, di mana remaja mulai mencari identitasnya dan menjadi sangat sadar diri. Secara kognitif, menurut Piaget, remaja mulai memasuki tahap operasional formal, di mana kita mulai bisa berpikir abstrak, dan ini menjelaskan kenapa aku mulai banyak merenungkan diri sendiri. Dari sisi moral, aku berada pada tahap anak baik, di mana aku bersikap baik karena ingin diterima oleh lingkungan. Secara spiritual, aku mulai memahami ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi mulai memikirkan maknanya. Saat SMA, hidupku berubah lagi. Kali ini ke arah yang jauh lebih positif. Aku nekat masuk organisasi Paskibra, dan jujur itu jadi titik balik besar dalam perkembangan diriku. Di Paskibra, aku belajar banyak hal, public speaking, percaya diri, kerjasama, disiplin, dan bagaimana caranya memimpin. Secara sosial, aku makin aktif. Secara emosional, aku jadi lebih stabil, dan secara kognitif, aku sudah mampu berpikir abstrak dan mengambil keputusan dengan lebih bijak seperti yang dijelaskan Piaget pada tahap operasional formal. Dari sisi moral menurut Colbert, aku sudah bergerak ke tahap konvensional, di mana aku melakukan sesuatu karena tanggung jawab dan prinsip, bukan sekedar ingin dipuji. Kalau dihubungkan dengan Erikson, pengalaman organisasi ini membuat identitasku semakin kuat dan membentuk karakter diriku sebagai seseorang yang mampu bertanggung jawab dan lebih berani tampil di depan umum. Dari sisi spiritual, aku mulai sadar bahwa setiap amanah dan kegiatan yang aku jalani adalah bagian dari proses memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Masuk kuliah, aku memasuki lingkungan yang benar-benar baru. Aku bertemu teman-teman dari berbagai daerah, karakter yang beragam, dan budaya yang berbeda. Awalnya tentu ada rasa canggung, tapi semakin lama aku justru menikmati proses adaptasi itu. Secara sosial, aku belajar berinteraksi dengan lebih dewasa. Secara emosional, aku lebih mampu memahami diri sendiri, dan secara kognitif, aku mulai berpikir lebih kritis serta mampu menghubungkan teori dengan pengalaman nyata.
Secara moral menurut Kohlberg, aku mulai membentuk prinsip-prinsip pribadi tentang apa yang benar dan salah. Menurut Erikson, ini adalah masa transisi ke tahap intimasi versus isolation, di mana seseorang belajar membangun hubungan yang lebih matang. Dari sisi spiritual, aku semakin sadar bahwa perjalanan hidup ini adalah cara Allah membentuk karakterku menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Melalui perjalanan dari SD yang super sosial, SMP yang pemalu, SMA yang penuh perubahan positif lewat organisasi, hingga kuliah yang mengajarkan adaptasi dan kedewasaan. Aku belajar bahwa perkembangan manusia itu bukan garis lurus, kadang naik, kadang turun, tapi selalu bermakna. Sebagai calon pendidik, pengalaman ini mengajarkan aku bahwa setiap peserta didik punya perkembangan kognitif, sosial, emosional, moral, dan spiritual yang berbeda-beda. Dan tugas pendidik bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga memahami proses perkembangan peserta didik dengan empati dan hati. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.